Hai guys, balik lagi nih sama aku, Agatha. Hari ini aku mau bawain ngobrol di podcast. Nah, sekarang aku mau ngobrol nih sama kalian guys. Mulai dari pengalaman aku nih tapi nanti aku juga mau denger nih pengalaman kalian ya. Tulis aja di komen. Jadi aku pengen tanya deh sama kalian. Kalian tuh ikut pelayanan gak sih di gereja? Atau kalian ada gak nih yang waktu kecil rajin tuh ikut bina iman, lanjut Miss Dinar. Tapi udah tuh berhenti aja sampai situ. Atau ada juga nih yang mungkin kecilnya tuh gak ikut apa-apa, tapi pas gede akhirnya join OMK. Abis itu lama-lama kelamaan dapet jodohnya dari sana. Idih, enak banget percintaan kayak gitu ya. Nih. Atau ada lagi nih, malah yang dari kecil sampai gede gak ikut pelayanan apa-apa, karena merasa yang ikut pelayanan itu ya yang dalam tanda kutip yang suci aja gitu. Jadi gak berani masuk ke lingkup pelayanan karena merasa gak pantas gitu kan. Sebenarnya sih banyak banget nih jenis pelayanan yang ada di gereja. Dan kalau ada yang ngerasa gak pantas dalam pelayanan, sebenarnya emang ada syarat ya untuk pelayanan. Karena kan pelayanan di gereja itu banyak banget. Dan sesuai juga sama sabda yang sering kita dengar sebenarnya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pernah dengar itu gak? Pasti pernah dong, ya gak sih? Sama sih kayak di gereja aku juga. Kebetulan selama pandemi emang dibatasin gitu kan petugas-petugasnya. Dan gak usah jauh-jauh ke petugasnya deh, umatnya aja datang ke gereja sekarang dibatasin kan. Nah itu tuh yang ngaruh banget juga ke petugas gerejanya. Sekarang kan aku lagi ikut pelayanan, tepatnya lektor nih ya, dimana ada batasan usia, ada jadwal misa yang sudah ditentukan per wilayah gitu kan. Dan ada prokes atau protokol kesehatan yang perlu diikutin dong pastinya. Nah, sebelum tugas pun kita perlu latihan dong. Nah, latihannya itu juga ngaruh banget. Nih, aku mau cerita. Dulu sebelum pandemi kan kalau di gereja aku nih ya, setiap hari Rabu tuh latihan ke gereja. Sekarang kayak beda banget karena latihannya itu pakai Zoom. Jadi nggak ketemu langsung gitu loh. Tapi kalian juga gak sih di gerejanya kayak gitu juga? Atau tetap ketemuan offline latihannya? Tapi sebenarnya mau online yang sekarang ini ya, ada hal bagusnya juga sih. Karena buat kayak anak muda nih ya, atau orang-orang kantoran lah yang masih lembur, kayak merasa dimudahkan banget kalau latihannya virtual gini. Jadi gak kejar-kejaran waktu kalau misalkan lagi lembur dan juga tetap harus latihan dong. Nah jadi kan gak kejar-kejaran, jadi sempet tuh latihan pas lagi lembur ya kan. Jadi habis dia latihan dulu, nah habis itu lanjut lagi tuh lembur lagi, latihan lagi. Jadi bisa di tengah-tengah gitu kan, gak usah kejar-kejaran waktu. Ya itu sih positifnya ya dari pandemi kayak gini. Jadi ada terobosan-terobosan baru gitu. Oh iya, ada juga sih yang bikin beda nih selama pandemi. Yaitu lektor kan nih ya. Kan biasanya ngomong gak pakai masker dong. Sekarang wajib banget pakai masker kan. Nah itu sebenarnya tantangannya juga sih. Karena kan biasanya fokus di vokal dan artikulasi. Nah kalau pakai masker itu kan bener-bener harus banget diperhatikan. Karena kalau enggak, umat juga gak dengar apa yang kita wartakan. Malah jadi batu sandungan tuh kalau umat yang gak dengar. Malah gak enak ya. Emang sih banyak banget hal-hal selama pandemi ini yang beda-beda ya. Karena kan emang new normal ya, atau tatanan baru. Dan kita harus adaptasi biar kita tetap bisa melayani Tuhan di tengah-tengah tantangan yang ada. Tapi aku percaya, yakin dan udah ngerasain juga sih sebenarnya, kalau kita melayani Tuhan, pasti Tuhan kasih berkat yang berlimpah-limpah sama kita. Sama kayak ada suatu ayat yang aku suka banget. Ada di Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, itu sih sebenarnya sabda yang benar-benar menguatkan aku. Karena emang kena banget gitu loh. Kalau misalkan kalian ada sabda penguat juga gak sih selama untuk pelayanan ini? Share dong di kolom komentar. Oh iya, share juga dong. Kalian tuh ikut apa aja sih di gereja? Pelayanan apa lagi gitu? Dan buat yang belum ikut pelayanan nih, kenapa sih kalian belum mau ikut pelayanan di gereja? Tulis ya, tulis di komen ya. Oke, itu aja nih dari aku. Sampai ketemu di Ngobrol di podcast berikutnya. See you, bye-bye.